Selamat pagi buat seluruh sidang jemaat GPD TBRS Bogor. Kita jumpa lagi di pagi hari yang indah ini di dalam renungan untuk dapat memberikan bekal di dalam kita menjalani segala aktivitas sepanjang hari ini. Tetapi sebelum kita masuk di dalam renungan, mari kita dengarkan satu pujian untuk mengawali firman Tuhan kita di pagi hari yang indah ini. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat hari yang indah ini. Sungguh Engkau Allah yang baik. Kami boleh bersyukur. Kami sudah bangun dan kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau tolong di dalam setiap keberadaan hidupan kami. Dan sebelumnya kami melangkah di hari yang indah ini, kami akan merenungkan firman Allah untuk dapat menjadi pegangan bahkan semangat baru di dalam kehidupan kami untuk dapat menikmati berkat-berkat Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan. Berkati hambamu, urapi hambamu, dan kami semua diurapi lewat kuasa Roh Kudus. Terpujilah namamu, kami siap dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah kita pada pagi hari yang indah ini, kita akan membuka Alkitab yang terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, yaitu Filipi pasal yang pertama ayat yang keempat. Nah, saudara-saudara perhatikan dan saya akan bacakan, bunyinya demikian. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Puji Tuhan, saudara-saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Firman Allah kita di pagi yang indah ini saya beri tema atau berkaitan dengan berdoa dalam sukacita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa sebagai orang percaya, doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Amat terlebih sering menjadi suatu slogan, doa adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Nah, kemudian di dalam bagian yang kedua yaitu sukacita. Nah, saudara-saudara, kalau berbicara sukacita, tentu kita tahu itu adalah orang yang mengalami suatu hal yang dapat membangkitkan kegembiraan. Satu contoh, ketika dia lolos dalam suatu pergumulan. Nah, ketika dia mendapat jawaban dalam pergumulan hidup, dia merasa senang. Sehingga ekspresi hidupnya suatu kegembiraan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan sendirinya orang yang ada di dalam kegembiraan, orang yang ada di dalam kemenangan, tentu dia merasakan suatu sukacita. Tetapi sebaliknya, orang yang berada di dalam persoalan hidup, orang yang berada di dalam pergumulan, tentu rasa kemanusiaan yang ada, tentu dengan tekanan yang ada di dalam dirinya, sulit untuk dia mengekspresikan rasa sukacita. Yang ada mungkin selalu terpikir, selalu merasa, aduh hidup ini susah. Hidup ini penuh dengan pergumulan, berat untuk dapat dijalani. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima keselamatan dan jaminan kehidupan diberikan oleh Tuhan kita yang menyelamatkan kita lewat kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jaminan itu bagian dari iman kita. Dan kita dituntut untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita dekat? Yaitu di dalamnya kita dituntut untuk tetap selalu berdoa. Nah, di dalam doa kita, saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, bahwa Rasul Paulus di dalam doanya dia bersukacita. Kenapa dia bersukacita? Karena dia tahu bahwa keberadaan kehidupan jemaat yang ada di Filipi adalah jemaat-jemaat yang taat dan setia kepada apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat tersebut. Dan dengan kata lain, mereka adalah jemaat-jemaat yang menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam mereka menjalani hidup, karena mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka Rasul Paulus yakin bahwa kehidupan jemaat yang ada di Filipi adalah jemaat-jemaat yang siap dan kuat dan menikmati hidup dengan penuh sukacita. Dengan sendirinya, Rasul Paulus di dalam doanya, dia berdoa dengan sukacita. Nah, bagaimana dengan keberadaan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Sukacita itu adalah bagian ekspresi hidup.
Dan orang yang ada di dalam sukacita, orang yang hidup di dalam kegembiraan. Dan saudara-saudara, orang yang ada di dalam kegembiraan, tentu dia luput dari segala persoalan. Kalaupun ada dalam persoalan, sebagai orang yang percaya, Tuhan sudah menjamin di dalam kehidupan kita bahwa Dia yang akan memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sebagai orang yang sudah dijamin oleh Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Sepanjang hari ini kita melakukan aktivitas kita, kita tahu ada Tuhan yang menjamin di dalam kita menjalani hidup ini. Dan langkah yang ada di dalam kehidupan kita, itu semua adalah langkah yang dirancang oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari langkah yang ada di dalam kehidupan kita, melangkahlah dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kewajiban kita berdoa, bersekutu di dalam setiap kehidupan kita. Jawaban Allah itu urusan dari Allah sendiri, urusan dari Tuhan. Tetapi kewajiban kita selalu mendekatkan diri di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Bagaimana? Berdoa, berdoa, dan berdoa. Firman Allah katakan, tetaplah berdoa. Dengan kata lain, hubungan pribadi kita dengan Tuhan jangan kita putuskan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Karena kewajiban kita, kalau kita lakukan apapun yang terjadi di dalam dunia ini, Dia adalah Allah yang menjadi sumber jaminan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan buat firman Allah di pagi hari yang indah ini. Mari kita melangkah bersama Tuhan di dalam doa, di dalam langkah yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Keberhasilan menjadi bagian kehidupan kita, dan sukacita, damai sejahtera yang dijanjikan oleh Tuhan akan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Engkau yang sudah menolong, menyertai dalam kehidupan kami. Pada hari yang indah ini, kami sudah dibekali lewat firman Allah. Di dalam setiap langkah kami tidak akan melupakan Engkau. Di dalam hati, di dalam kehidupan kami, dan di dalam langkah kami ingin selalu bersama dengan-Mu Tuhan. Di dalam doa dan ucapan syukur dengan penuh sukacita, kami akan miliki di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu, bahkan kami yakin dan percaya, Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, kami akan tetap menghadapi bersama dengan Tuhan. Sehingga kalau Tuhan bersama dengan kami, Tuhan ada di pihak kami akan merasa penuh damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan setiap pekerjaan yang akan dilakukan oleh seluruh sidang jemaat-Mu, orang-orang percaya pada hari ini bersama dengan Tuhan, keberhasilan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami semua. Tolong kami semua Tuhan, baik hamba-hamba-Mu, baik seluruh orang-orang percaya, bahkan bangsa dan negara yang kami cintai ini, kami selalu bawa di dalam doa. Biarlah damai sejahtera dan sukacita terjadi di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Tolong buat pemimpin kami, dan mereka boleh berjalan dan lakukan segala apa yang menjadi program mereka untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan kami rakyat Indonesia, rakyat yang menikmati penuh dengan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat hari yang indah ini. Kami melangkah dan kami mengucap syukur. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.